Bab ke-96. Inti Savientro dan Rubicon sedang berada di perjalanan menuju rumah sakit untuk mengunjungi Zain sekaligus ingin mengetahui perkembangan kondisinya. Zizeh dan Tuan Hermawan juga ikut bersama mereka. Kondisi Zain belum ada perkembangannya, dia masih belum menggerakkan tubuhnya dan belum bisa mengeluarkan suaranya. Dia hanya bisa menggerakkan sedikit jari tangannya. Sesampainya di rumah sakit, Zizeh langsung berhambur memeluk Zain hingga tangisnya pun pecah melihat keadaan putranya. Zizeh memang baru mengetahui kondisi Zain, karena pada sebelumnya tidak ada yang mau memberitahunya akibat keadaannya yang belum stabil. Zoa hanya bisa membuang pandangannya, merasa tak suka dan tak tega ketika melihat mamanya menangis. "Apa masih belum ada perkembangannya, Dok?" tanya Kanara pada dokter yang telah selesai memeriksanya. "Belum ada, Nona. Hanya saja Tuan Muda Zain sudah bisa menggerakkan sedikit jarinya. Memang sangat sulit untuk menormalkan kembali tubuhnya, Nona. Dan pemulihan ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama," terang sang dokter menjelaskan. "Kalau kondisi Zain kayak gini, bagaimana dengan antraks? Zain gak bakalan bisa ngurus klannya dengan kondisinya yang seperti ini," ujar Atala bertanya. "Sementara waktu, antraks akan ada di bawah naungan kita dan Jet akan dikirimkan ke sana untuk memimpin kekosongan antraks," jawab Brianna yang memang sudah diperintahkan Zora dan Al untuk mengirimkan Jet pergi ke Early. "Syukur deh kalau kayak gitu, biar Gwen gak punya celah buat ngambil alih lagi," ucap Jeffran. "Nah, lo gak bisa buat penawar buat Zain?" tanya datar Zoa yang kini membuka suaranya. "Penawar apaan, Dor?" tanya balik Kanara. "Tubuhnya lumpuh gara-gara racun senjata Tuan Parker, otomatis pasti ada penawarnya," kata Xavier menjelaskan apa yang Zoa maksud. "Gue belum tahu sih bisa apa enggaknya, tapi nanti gue coba deh," jawab Kanara dan Zoa langsung mengangguk mengerti. "Gimana keadaan Akso?" tanya Raya mengalihkan. "Sudah melewati masa kritisnya," jawab Brianna. "Tadi pagi Leo sudah mengabari Brianna jika Axel sudah melewati masa kritisnya dan Axel pun telah siuman." Para sahabatnya bernafas lega mendengarnya dan bersyukur jika Axel sudah baik-baik saja. Al mendekati Zoa dan sedikit berbisik padanya, "Mami nyuruh kita buat fitting baju sekarang." "Sekarang?" tanya Zoa memastikan dan Al langsung menganggukkan kepalanya. Zoa berjalan mendekati mamanya untuk pamit pergi terlebih dahulu. "Ma, Zoa sama Al pergi dulu. Tante Almaya ngubungin Al buat fitting baju sekarang. Apa gak bisa nanti saja ya, Nak? Mama juga ingin menemanimu," tawar Zizeh membuat Zoa menoleh pada Al. "Mami sudah ada di butik," kata Al yang sudah mengerti akan tatapan Zoa. Mendengar itu Zizeh menghela pelan nafasnya. "Ya sudah, kalian berdua hati-hati di jalan. Maaf Mama belum bisa menemanimu, Nak." "Gak apa-apa, Ma. Zoa pergi dulu." "Jor, kitanya gimana?" tanya Kanara menghentikan langkah Zoa. "Up to you," singkat dan datar Zoa kembali melangkah keluar bersama Al. "Kemana nih kita?" tanya kembali Kanara. "Buntutin ajalah. Sekalian kita juga nyari baju buat nanti di pesta pernikahan mereka berdua," usul Brianna. "Boleh juga tuh. Kalian para cowok setuju gak?" tanya Kanara pada inti Rubicon. "Ngikut aja," jawab Jeffran diangguki dengan sahabatnya yang lain, lalu mereka semua keluar menuju motornya masing-masing. Mereka sengaja menggunakan motor karena mereka yang sudah lama tak menggunakan motornya dan merasa rindu untuk mengendarai motornya. Di perjalanan mereka membubuti Al dan Zora, Raya menangkap segerombolan pelajar SMA yang sedang tawuran di jalanan yang terlihat sepi. Lan, ada tawuran tuh!" tunjuk Raya menepuk-nepuk pundak Kalandra agar menghentikan motornya. "Ya terus kenapa, Rey?" tanya heran Kalandra. "Berhenti elah!" suruh Raya membuat Kalandra mau tak mau menghentikan laju motornya dan sahabatnya yang ada belakangnya pun juga ikut menghentikan motornya. Marvin yang ada di depannya pun juga ikut berhenti.
Dia melihat dari kaca spionnya jika para sahabatnya menghentikan motornya. "Napa berhenti?" tanya Atala. "Ikut tawuran yuk," ajak Raya pada para sahabatnya, dan inti Rubicon yang langsung melongo mendengarnya. "Ray, jadi lo nyuruh gue berhenti cuma pengen ikut tawuran?" tanya Cengo Kalandra tak habis pikir dengan isi kepala kekasihnya ini. "Gak ada kerjaan banget sih, lo ngajakin kita ikut tawuran?" sinis Kanara menatap malas pada Raya. "Gak jelas banget sih lo, Ray. Gak cukup apa kita perang kemarin? Malah ngajakin tawuran," tambah Bu Yana yang juga ikutan sinis para Raya. "Ini beda mah, cuma buat seneng-seneng aja," balas Raya yang mulai turun dari atas motor Kalandra, dan dengan cepat ia berlari menuju pada segerombolan pelajar yang sedang tawuran. "Shit, Raya ah!" teriak frustasi Kalandra yang juga ikut turun dari motornya dan mengejar Raya di belakangnya. "Bangkelah si Raya, main lari gitu aja," dengus sebal Kanara. "Gimana, Saf?" tanya Bu Yana pada Xaviera yang hanya diam saja memperhatikan. "Tungguin aja," jawab datar Xaviera. "Tal, lo lihat gak sih kalau di sana ada salah satu anggota Rubicon?" ujar Jeffran dengan matanya yang menajam, meneliti seseorang yang sedang berada di segerombolan pelajar yang sedang tawuran. Atala ikut menajamkan penglihatannya dan menangkap salah satu dari mereka menggunakan jaket kebanggaan geng motor mereka. Pasukan Rubicon dan anggota geng motor Rubicon itu berbeda ya. Mereka memang sama-sama mempunyai keahlian bela diri dan berada dalam satu markas. Namun pasukan Rubicon lebih mempunyai keahlian khusus daripada anggota biasa geng motor Rubicon. Jadi untuk kemampuan keduanya jelas berbeda. Anggota yang tergabung dengan geng motor Rubicon tidak diperbolehkan untuk mengikuti peperangan karena kebanyakan dari mereka yang masih duduk di bangku SMA. Mereka hanya ditugaskan untuk menjalani misi-misi ringan yang berkaitan dengan seputar geng motor. Ya itu jaketnya Rubicon. Bisa-bisanya dia tawuran pakai jaket kebanggaan Rubicon, padahal mereka sudah diperingati buat gak make atribut Rubicon untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan Rubicon. Ujar Atala sembari dia turun dari motornya. "Kita samperin Jeff," ajak Atala pada Jeffran yang langsung menurutinya dan ikut turun dari motornya. Begitupun Marvin yang juga mengikuti mereka. Sedangkan Xaviera, Bu Yana dan Kanara memilih untuk menunggu di motor dan hanya ingin menontonnya tanpa berniat untuk ikut campur. Raya sudah ikut nimbrung dalam tawuran tersebut. Dia berkelahi dengan tangan kosong yang sudah sangat ia jarang lakukan. Seringai senangnya menghiasai wajahnya, dia begitu semangat untuk menghajar beberapa orang di depannya. Bahkan Raya bisa melumpuhkan 5 orang sekaligus hanya dengan pukulan dan tendangannya. Bos! Itu ada inti Rubicon lagi jalan ke sini!" ucap panik salah satu anggota pada ketuanya. Sebut saja Beben. "Sial! Kenapa mereka bisa ke sini? Kita gak ada urusan sama sekali sama mereka," balas Beben menatap 3 inti Rubicon yang sedang berjalan santai menuju ke arahnya, dan Beben tidak menyadari jika Kalandra sudah berada dalam tawuran tersebut. Sedari tadi Kalandra mencoba menghentikan Raya, namun Raya sangat sulit untuk dihentikan. Gini nih akibat punya pacar tomboy yang suka berantem. Panglima tempur lagi, batin Kalandra frustasi sembari dia terus menghajar orang-orang yang menghalanginya untuk menghentikan kekasihnya. "Ray, udah! Ayo kita balik, kasihan yang lainnya nungguin," kata Kalandra sedikit berteriak agar Raya mendengarnya. "Tanggung Lan, dikit lagi," jawab santai Raya dengan dirinya yang tetap santai menghajar orang-orang di depannya. Di sini Raya tidak memihak pada kubu manapun, dia hanya menghajar siapapun yang berada di dekatnya, begitupun dengan Kalandra. Balik lagi ke Beben. Sepertinya mereka ingin membantu salah satu anggotanya. "Bos, tunjuk anggotanya," pada seseorang yang menggunakan jaket kebanggaan Rubicon. "Paket! Kenapa kita gak menyadari itu?" umpat panik Beben, namun dia berusaha untuk tetap tenang, dan matanya menangkap 3 orang gadis yang berada di atas motor Rubicon. Beben bisa menebak jika mereka adalah kekasih inti Rubicon.
Terlintas ide licik di otaknya, lalu dia menyuruh beberapa anggotanya untuk menyandera 3 gadis itu agar memudahkannya melawan inti Rubicon. Beben beranggapan jika dia akan mudah memanfaatkan kelemahan inti Rubicon yang sedang bersama gadisnya dan menganggap jika dia bisa dengan mudah menyandera gadis-gadis inti Rubicon. Belum tahu aja dia kemampuan yang dimiliki gadis Rubicon. Haha. Stop! Teriak lantang dan tegas Atala yang mampu dengan cepat menghentikan tawuran tersebut. Kini semua atensi beralih pada mereka bertiga. Kalandra langsung menarik tangan Raya untuk menjauh dan mendekat ke arah ketiga sahabatnya. Bang Tala! Gumam lirih salah satu anggota Rubicon, sebut saja Tony. Bang panggil Tony mendekat pada inti Rubicon. Tunggu hukuman lo di markas, datar Atala membuat Tony mengangguk pasrah. Dia pastinya sudah mengetahui kesalahannya. Tony pun sebenarnya terpaksa ikut dalam tawuran ini, karena dirinya yang tiba-tiba dihubungi oleh temannya untuk dimintai bantuannya, bertepatan dia ingin pergi ke markas Rubicon dan lupa untuk melepas jaketnya. Kita nggak punya urusan dengan kalian, jadi silakan kalian pergi dari sini. Ucap Beben dengan penuh keberaniannya untuk mengusir inti Rubicon. Jeffran dan Atala hanya memutar bola matanya malas mendengarnya. Bubar! Gak ada gunanya kalian tawuran kayak gini. Suruh Jeffran padahal dirinya begitu malas untuk ikut campur dalam urusan mereka. Tapi karena ada salah satu anggota Rubicon jadi mereka pun terpaksa untuk mencampuri urusan mereka. Ini urusan kami, bukan urusan kalian. Tegas Beben sedikit meninggikan suaranya. Tiba-tiba saja Xavier, Brianna dan Kanara dikepung oleh beberapa anggota Beben, membuat Beben langsung mengembangkan senyumnya. Xavier, Kanara dan Brianna yang sedang fokus dengan ponselnya hanya bisa menatap malas pada mereka yang telah mengepungnya. Apalagi mereka hanya menggunakan balok kayu untuk mengancam mereka. Sungguh menggelikan sekali dikepung hanya dengan balok kayu. Cekek batin mereka terkikik geli. Menjengkelkan! Dengus sebal Kanara tak memperdulikan keberadaan orang-orang yang mengepungnya. Pergilah, jika kalian tidak ingin kekasih kalian terluka. Ucap kembali Beben tersenyum penuh kemenangan. Inti Rubicon tertawa remeh mendengarnya, seperti terhibur dengan ucapan percaya diri Beben. Coba aja kalau bisa jawab enteng Atala dengan tatapan meremehkan yang ada kalian yang habis babak belur. Lirih Raya melanjutkan perkataan Atala dengan senyum smirknya. Beben menggeram marah mendengarnya, lalu dia segera menyuruh anggotanya untuk menyerang ketiga gadis itu. Sitit, begih, bah, srit, tuk, krik, dah, saat, brukik. Beberapa anggota Beben tersungkur semua dibawa dengan 3 gadis Savientro yang tetap santai berada di atas motornya. Xavier yang memutar dan mematahkan tangan mereka, Brianna yang langsung mengambil alih balok kayu dan membalik memukulkannya pada mereka, dan Kanara yang dengan mudahnya menendang keras 2 orang sekaligus. Lo pikir cewek kita selemah itu? Ha! Desis Atala menatap remeh pada mereka yang tercengang melihat kemampuan 3 gadis di depannya. Bubar! Titah tegas Marvin dengan aura dinginnya membuat semuanya berlari membubarkan diri. Bahkan ada yang terbirit-birit untuk melarikan diri. Inti Rubicon dan Raya mendekat pada mereka bertiga. Puas mainnya? Tanya sinis Kanara. Puas banget dong, jawab santai Raya dengan tampang watadusnya. Sika, kayak kekurangan masalah aja hidup lo. Delik kesal Brianna. Just for fun, Bri. Sudah, ayo berangkat lagi, lerai Kalandra yang sudah menaiki motornya diikuti dengan yang lainnya dan langsung melesatkan motornya menuju butik yang sudah Al beritahukan. Al dan Zoa sudah sampai di sebuah butik ternama di kota ini dan Nyonya Bravaska sudah menunggu di dalam. Akhirnya kalian datang juga, ucap Nyonya Bravaska menghampiri Zoa dan memeluknya seperti biasanya. Maaf udah bikin tante menunggu, ujar Zoa meminta maaf, namun tetap dengan wajah datarnya. Kok masih manggil tante sih sayang? Panggil mami dong, kan sebentar lagi kamu jadi putri mami.
Kata Nyonya Bravaska mengoreksi perkataan Zoa dan Zoa hanya bisa tersenyum kaku mendengarnya. Iya mam, maaf. Nah gitu dong sayang, kan enak didengarnya. Kekeh Nyonya Bravaska sembari menyubit pelan pipi Zoa. Al sedari tadi hanya diam saja tak mengeluarkan suaranya dan itu sudah menjadi hal biasa untuknya. Sudah tahu kan ya Al bagaimana hihi. Ini sis, calon menantuku, namanya Zoa dan itu Al, putraku. Ujar Nyonya Bravaska memperkenalkan Zoa dan Al pada temannya yang merupakan pemilik butik ini, sekaligus seorang desainer terkenal di negara ini. Helena, namanya. Ya ampun jeng, cantik sekali pengantin wanitanya dan pengantin prianya juga sangat tampan hehe. Ini mah mau pakai model apapun sudah pasti cantik dan tampan. Puji Helena yang sempat terpana melihat kecantikan Zoa dan ketampanan Al yang sangat cocok jika disandingkan, namun ada satu kekurangan mereka. Mukanya terlihat sangat datar dan kaku sekali. Kamu ini bisa aja mujinya. Langsung aja ya pilihin modelnya yang cocok untuk mereka berdua. Suruh Nyonya Bravaska membuat Helena mulai memilihkan beberapa model gaun pernikahan untuk Zoa. Mau coba pilih sendiri? Tawar Helena pada Zoa yang langsung menggelengkan kepalanya. Zoa tidak tahu menahu soal gaun-gaun seperti itu, jadi lebih baik Zoa menuruti apa yang sekiranya cocok untuk dirinya. Baiklah, kamu coba pakai model ini dulu ya. Menurutku ini sangat pas untuk badanmu. Saran Helena dan Zoa hanya menganggukkan kepalanya. Ayo sayang, tante bantu buat cobain gaunnya. Lanjut Helena menarik tangan Zoa untuk masuk ke ruang ganti. Beberapa menit berlalu, Zoa sudah selesai mencoba gaunnya dengan rambutnya juga sudah digulung di atas. Sekalipun tanpa makeup, namun dia sudah sangat terlihat cantik dan memukau. Nyonya Bravaska tersenyum lebar melihat Zoa yang terlihat sangat cocok dengan gaun yang saat ini ia coba. Sedangkan Al sudah menatap Zoa tak berkedip dengan mulutnya yang sedikit terbuka membuat Nyonya Bravaska yang menoleh pada putranya terkekeh geli menatap putranya yang baru pertama kali berekspresi seperti itu. Gimana? Sudah pas dan cantik kan? Tanya Helena meminta pendapat dan langsung membuyarkan kesadaran Al. Jelek! Datar Al sedikit ketus. Jelek? Tapi tadi natapnya sampai gak ngedip, mulutnya juga nganga lagi. Sindir Nyonya Bravaska dengan kekahannya, namun Al tak memperdulikan itu. Ganti, jangan pakai itu. Gaunnya jelek. Ucap datar Al. Gaunnya bagus gini dibilang jelek, matamu bermasalah Al. Sarkas Zoa menatap malas pada kekasihnya. Dia tahu jika Al hanya tidak menyukai model gaunnya yang mengekspos bau putihnya dengan sedikit memperlihatkan belahan dadanya. Namun sebenarnya Zoa juga tidak begitu nyaman menggunakannya. Ganti aja sayang, kamu gak cocok pakai itu. Ujar lagi Al membuat Zoa menghembuskan nafas pasrah dan kembali masuk ke dalam untuk mengganti model lain. Zoa kembali keluar dengan model gaun keduanya. Bahkan model yang kedua ini lebih terbuka dari sebelumnya. Yang mana memperlihatkan punggung mulus milik Zoa dengan model dada sweetheart. Al kembali tercengang melihatnya, bahkan mulutnya pun sudah terbuka lebar dari saking syoknya melihat Zoa berpenampilan seperti itu. Nyonya Bravaska semakin tertawa geli melihat ekspresi putranya. Model baju apa itu? Ganti! Nanti adanya kamu masuk angin kalau pakai seperti itu sayang. Ketus Al namun tetap berusaha berbicara lembut pada kekasihnya. Zoa menggulir bola matanya malas mendengarnya. Coba bilang, model gaun yang kamu pengen itu seperti apa? Biar Tante Helena bisa pilihin model yang sesuai dengan keinginanmu. Putus Zoa yang sudah sangat malas jika dirinya harus terus-menerus mengganti gaunnya. Hanya 2 kali saja dia sudah merasa lelah untuk mengganti kembali. Seakan energinya cepat habis jika berurusan dengan hal seperti ini. Tertutup pokoknya, jawab singkat Al yang langsung membuat Helena menyunggingkan senyumnya. Dia baru mengerti sekarang, jika Al tidak ingin memperlihatkan tubuh gadisnya pada siapapun. Baiklah, Tante mengerti sekarang. Ayo sayang ganti lagi. Maaf ya,
pasti kamu capek harus berganti gaun sampai 3 kali. Kekeh Helena di akhir katanya sembari mendorong Zoa kembali ke ruang ganti. Dan di gaun ketiga ini, Zoa memakai gaun yang menutupi lengan dan bahunya, namun sedikit menerawang untuk memberikan aksen elegan di tubuhnya. Jangan ada kata ganti lagi. Peringat Zoa pada Al yang ingin membuka suaranya, membuat Al hanya bisa menghela nafasnya pasrah dan menganggukkan pelan kepalanya. Sudah Al, itu sudah terlihat sangat cantik di tubuh Zoa. Ucap Nyonya Bravaska yang kini membuka suaranya. Jawab Al pasrah dengan deheman, lalu dia disuruh untuk mencoba kemeja dan jas yang akan dicocokkan dengan model gaun yang akan Zoa gunakan. Tak lama dari itu, Inti Rubicon dan Savientro sampai di butik, lalu mereka ikut memilih-milih baju untuk mereka kenakan nanti di acara pernikahan. Bab ke-97. Bab 97. Wah, finally bisa liburan juga. Teriak heboh Kanara membuat para sahabatnya menggulir bola matanya malas melihatnya. Ketika Raya akan membuka suaranya, Kanara lebih dulu memotong perkataannya dengan delikan matanya mengarah pada Raya. Shut up! Jangan rusak mood gue dengan mulut pedas lo. Udah Reh, biarin. Daripada nanti singa betinanya ngamuk, repot antara jadinya haha. Kekeh Atala menggoda dan Raya memilih diam saja tak menanggapi. Daripada moodnya sendiri yang rusak, lebih baik dia diam saja. Pikirnya. Saat ini, Inti Savientro dan Rubicon sedang bersiap untuk pergi berlibur, melupakan sejenak permasalahan dunia mafia mereka dan merefresh kembali pikiran jenuh mereka. Setelah mendapat persetujuan dari ladernya, mereka segera merencanakan liburannya dengan mengurus lebih awal segala persiapan pernikahan Al dan Zoa agar tidak keteteran dan mengganggu masa liburan mereka yang akan direncanakan selama 3 hari ke depan. Semuanya juga telah sepakat untuk pergi berlibur di Bravaska Beach, pulau pribadi milik Bravaska Group yang juga terdapat resort mewah di dalamnya. Namun pulau ini tidak dibuka untuk umum. Pulau ini memang dikhususkan untuk keluarga Bravaska jika mereka ingin pergi berlibur. Dan untuk hari ini dan 3 hari ke depan, Bravaska Beach akan dibuka untuk umum, namun dengan pembatasan jumlah pengunjung agar tidak terlalu mengganggu liburan Inti Savientro dan Rubicon. Al memang sengaja melakukan itu, agar semuanya sama-sama bisa merasakan liburan yang sesungguhnya. Jika hanya 10 orang, itu sama saja mereka hanya berpindah untuk tidur dan tidak ada kesenangan lainnya. Jika ada pengunjung lain, setidaknya pantai akan terasa lebih hidup dan ramai. Sudah siap? Tanya Kalandra memastikan setelah semuanya telah selesai menyiapkan keperluannya sendiri. Siap dong! Serempak heboh Kanara dan Jeffran. Ya udah ayo berangkat, ajak Brianna yang sudah melihat Zoa dan Al memasuki mobilnya, lalu semuanya pun juga ikut memasuki mobil sportnya masing-masing dengan Al yang berada di paling depan untuk memimpin jalan mereka. Mereka sengaja menggunakan mobil karena perjalanan yang cukup jauh hingga memakan waktu 3-4 jam perjalanan. 5 mobil sport melaju beriringan di jalan raya membuat pengemudi lainnya mengalihkan atensinya pada mereka semua, seakan merasa penasaran siapa yang ada di dalamnya. Apakah pengusaha kaya raya? Atau seorang miliarder? Atau kalangan konglomerat? Pikir mereka semua, karena mobil-mobil yang Inti Rubicon gunakan merupakan mobil sport keluaran terbaru dan hanya ada beberapa di dunia. Tidur aja kalau ngantuk, suruh Al sembari menggenggam tangan kekasihnya. Al menangkap raut lelah di wajah kekasihnya, dan memang akhir-akhir ini Zoa jarang mengistirahatkan tubuhnya akibat urusan markasnya dan Rubicon. Belum lagi harus disibukkan dengan persiapan pernikahan mereka membuat Zoa tak punya waktu hanya sekedar untuk memejamkan matanya. Namun bagi Zoa itu sudah menjadi hal wajar. Sedari dulu pun, dia hanya bisa tidur 1-2 jam setiap harinya, bahkan bisa tidak tidur sama sekali akibat dirinya yang harus mengurus kelannya seorang diri setelah kakeknya pergi meninggalkannya. Untung saja dia masih mempunyai sahabat yang masih bisa membantu mengurangi bebannya. Aku belum ngantuk, kilah Zoa tak mau mengatakan yang sejujurnya. Dia tidak akan bisa tidur jika Al tidak tidur.
Zoa tahu jika Al juga sama-sama lelahnya seperti dirinya. Bahkan menurut Zoa, Al lebih lelah darinya, namun Al tak pernah menunjukkannya. Kalau kamu capek, biar aku yang ganti nyetirnya. Lanjut Zoa menawarkan. Gak sayang, mana ada aku capek. Jawab Al terkekeh pelan di akhir katanya. Aku tahu kamu juga capek sayang. Blush. Wajah Al seketika memerah mendengar Zoa yang baru pertama kalinya memanggilnya dengan sebutan sayang. Coba ulangi. Minta Al yang ingin kembali mendengar ucapan Zoa sekaligus ingin memastikan apakah dia tidak salah dengar. Zoa mengangkat sebelah alisnya. Ulangi apa? Barusan kamu ngomong apa sayang? Aku tahu kamu juga capek. Enggak, tadi kamu gak bilang kayak gitu. Ada yang kurang. Zoa semakin bingung dengan apa yang Al maksud. Seperkian detik ia mencoba berpikir, dan Zoa terkekeh pelan ketika dia paham akan yang Al inginkan. Zoa mendekatkan wajahnya pada telinga Al. Aku tahu kamu juga capek sayang, bisik lembut Zoa yang mampu membuat kuping Al langsung mengembang dengan wajahnya pun yang semakin memerah menahan saltingnya. Rasanya hatinya seperti dihinggapi ribuan kupu-kupu yang sedang menari-nari di dalamnya. Jika Al bisa berteriak, dia ingin melakukannya, namun Al masih tetap ingin menjaga imagenya di hadapan kekasihnya, dan dia berusaha sebisanya untuk menormalkan kembali raut wajahnya yang terlihat senyum-senyum sendiri. Zoa terkekeh geli melihat wajah kekasihnya yang memerah dan sangat terlihat lucu di matanya. Kapan lagi coba dia melihat Al yang salting seperti ini? Gunung esnya ternyata sudah mencair haha. Hampir 3 jam lebih mereka menempuh perjalanan dengan kecepatan di atas rata-rata, dan kini mereka telah sampai di Bravaska Beach yang terlihat begitu ramai oleh pengunjung. Wah, ternyata sudah seramai ini ya? Kata Kanara dengan matanya yang berbinar menatap sekeliling pantai. Ya anjir, udah ramai aja nih pantai padahal masih pagi juga. Timpal Brianna menanggapi. Memang sudah pasti seramai ini. Untung aja masih dibatesin pengunjungnya. Kalau nggak pastinya sudah penuh dengan lautan manusia ini mah, dan yang ada malah ngeganggu keliburan kita. Ucap Jeffran. Kenapa bisa seramai ini ya? Gumam tanya Raya yang merasa penasaran karena belum mengetahui jika pulau ini merupakan pulau terindah di wilayah ini. Siapa coba yang gak mau liburan di sini? Pemandangannya bak keindahan surga dengan fasilitas mewah yang sangat jarang ditemui di resort manapun. Jawab Atala membuat Raya, Kanara dan Brianna manggut-manggut mendengarnya. Al dan Zoa sudah berjalan lebih dulu meninggalkan para sahabatnya dan langsung diikuti Marvin dan Xaviera di belakangnya. Ayo, ajak Kalandra menarik tangan Raya dan yang lainnya pun juga ikut mengikuti. Puk. Masih dendam? Tanyanya yang menempuk pundak temannya. Gak akan pernah hilang. Termasuk rasa lu ke dia? Kekeh temannya bertanya kembali namun tak ada jawaban darinya. Vero, lo ini lucu tau gak? Dendam tapi nyimpen perasaan. Ucap kembali temannya dengan kekehannya di akhir katanya. Gue sendiri bingung sama diri gue sendiri. Bisa-bisanya gue nyimpen perasaan sama orang yang udah ngebunuh orang tua gue. Jawab Vero dengan pandangannya yang tetap tak lepas dari seseorang yang sudah membunuh kedua orang tuanya sekaligus seseorang yang mampu membuatnya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Gue harap lo gak pernah lupa tentang siapa dirinya, peringat temannya yang selalu menjadi pengingat untuknya. Gue selalu ingat, makanya gue cuma bisa ngawasin dari jauh tanpa berani untuk membalas perbuatannya. Gue masih waras untuk tidak mengusiknya. Gue masih belum bisa menandinginya. Temannya manggut-manggut mendengarnya dan ia kembali membuka suaranya. Lo bela-belain datang ke sini cuma buat mantengin dia dari dekat? Tanyanya terkekeh kembali. Hem, udah lama gue gak ngeliat dia sejak dia pindah ke sini. Gue jadi gak bisa tahu perkembangannya gimana. Perkembangan dia bakalan jatuh cinta ke lo apa gak gitu? Haha. Tawarnya temannya yang kembali menggodanya.
Lebih baik lo pergi dari sini kalau cuma mau bikin gue naik darah. Kesal Fero mengusir temannya untuk pergi dan temannya malah semakin mengencangkan tawanya, merasa puas menggoda temannya ini. Tapi jujur dia makin cantik aja Fer, belum lagi sekarang dia sudah berpawang, leader Rubicon lagi. Gue tahu. Lo kalah satu langkah, ucap temannya menepuk kembali pundak Fero dan meninggalkannya sendiri. Fero menatap dalam gadis dambaannya sekaligus musuhnya, yang semakin tak terlihat dari pandangannya. Itulah sebabnya gue selalu berusaha ngebuat klan gue bisa menyeimbangi klan lo. Fero membatin dengan perasaannya yang selalu saja terasa bimbang. Benci dan cinta bergabung jadi satu di hatinya, dan dia tidak bisa membohonginya. Dan sekarang mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk bersamanya, atau sekedar membalaskan dendamku itu juga tidak akan mungkin bisa Fero kembali membatin. Dia pastinya sudah mengetahui bergabungnya Savientro dan Rubicon yang membuatnya semakin jauh berada di bawah kekuatan mereka. Fero Mahendra, pria berusia 27 tahunan yang merupakan seorang pemimpin salah satu klan terkuat di dunia, namun masih berada di bawah Rubicon dan Savientro, Black Moon namanya. Kedua orang tuanya tewas terbunuh akibat pengkhianatan yang dilakukan kedua orang tuanya pada perusahaan Sagara Crab, hingga membuat Sagara Crab mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Perusahaan kedua orang tuanya yang memiliki kerja sama dengan Sagara Crab mendapat kepercayaan untuk menjalankan proyek besar dengan dana yang ditanggung penuh oleh Sagara Crab, namun kedua orang tuanya malah khilaf dengan menyelewengkan dan memanipulasi dana yang diberikan hingga membuat CEO Sagara Crab yang tak lain adalah Zoa murka padanya. Zoa yang tak suka pengkhianatan langsung mengeksekusi dan membunuh kedua orang tua Fero tanpa memberi ampun sedikit pun. Fero sungguh terpukul akan kehilangan kedua tuanya dan dia bertekad untuk membalaskan dendamnya pada Zoa. Namun saat dia mencari tahu tentang Zoa dan pernah sesekali melihatnya, dia malah jatuh dalam pesona yang dimiliki Zoa, membuatnya lupa akan misi balas dendamnya. Dia yang tidak pernah terpikat dengan perempuan manapun, malah terpikat dengan kecantikan dan ketegasan kepemimpinan yang dimiliki Zoa. Dia sungguh heran, kenapa Zoa yang masih sangat muda sudah bisa memimpin klan sebesar Savientro dan malah sudah mendapatkan julukan seorang Queen Black Mafia. Semua fakta yang telah Fero dapatkan membuatnya malah terkagum akan semua kemampuan yang ada di dalam diri Zoa, dan selama 2 tahun ini dia berusaha mengimbangi kekuatan klannya dengan kekuatan yang dimiliki Savientro untuk bisa menandinginya. Dia pun juga selalu mengawasi Zoa dari kejauhan tanpa berniat untuk mengusik ataupun mengganggunya. Fero masih menyayangi nyawanya untuk tidak langsung bersinggungan dengannya. Dia masih ingin menyeimbangi kekuatan klannya agar dia bisa pantas bisa bersanding dengan Zoa. Zoa sendiri mengetahui jika dia selalu diawasi, namun Zoa tak memperdulikannya selama dia tidak mengganggu ketenangannya. Savientro tidak akan mengganggu terlebih dahulu selama musuhnya tidak mengusik ketenangannya. Tidak ada ketenangan dalam kehidupan mafia. Masalah akan terus berdatangan dan mereka harus siap menanggung segala resikonya. Sepertinya tadi ada yang mengawasimu, ucap Al setelah selesai meletakkan barang bawaannya. Jawab Zoa hanya dengan deheman. Siapa? Black Moon. Ada masalah? Nope, sudah hal biasa dia mengawasiku. Al mengangkat sebelah alisnya. Dia? Fero, pemimpin Black Moon. Untuk apa dia mengawasimu? Zoa mengedikkan bahunya tanda tidak tahu karena setahunya Fero hanya mengawasinya tanpa ada pergerakan mencurigakan sama sekali. Tetap waspada, kita gak tahu apa yang dia rencanakan. Datar Al sembari membaringkan Zoa dan langsung masuk ke dalam pelukannya. Mau istirahat dulu? Tanya Zoa mengusap rambut kekasihnya. Jawab Al dengan mata yang sudah terpejam dan Zoa tak bersuara lagi. Dia juga ikut memejamkan matanya untuk mengistirahatkan tubuhnya yang juga terasa lelah. Sedangkan para sahabatnya sudah berada di pinggir pantai dengan pakaian santai mereka. Daibaak, ini indah banget ah! Teriak histeris Kanara berlari mendekati air laut yang terlihat sangat jernih. Bahkan pasirnya pun bisa terlihat dengan jelas. Jeffran ikut mengejarnya, lalu menangkap kekasihnya dari belakang dan menggelitikinya serta menyiramkan air padanya.
Ahaha, gelibab, udah ah. Ucap Kanara sembari berlari menghindari Jeffran. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran ala-ala romantis Jeffran, dan Kanara membuat para sahabatnya geleng-geleng kepala melihatnya dengan tawa bahagia menghiasi bibir mereka. Mau ikutan main air gak? Tawar Atala pada Buyana yang langsung menggelengkan kepalanya. Di sini aja, nikmatin pemandangannya aja udah cukup buat gue. Balas Buyana yang tersenyum manis menikmati pemandangan di depannya. Atala menyunggingkan ide jahilnya dan tanpa aba-aba Atala langsung menggendong Buyana, membawanya ke tepi pantai. Buyana pun yang tak siap dengan otomatis mengalungkan tangannya ke leher Atala. Atala, turunin gak? Gue gak mau main air. Teriak Buyana minta diturunkan. Atala tak mengindahkan teriakan Buyana, dia malah tersenyum puas dan biurar. Buyana dicerburkan ke dalam air laut bersama dengan Atala yang juga ikut menceburkan dirinya ke dalam. Dia pastinya tidak akan setegak itu untuk menceburkan Buyana sendiri. Plak! Geplak Buyana pada punggung Atala dengan wajahnya yang sudah terlihat masam dan kesal. Hahaha, tawa pecah Atala dengan sahabat lainnya melihat wajah kesal Buyana yang sudah basah kuyup. Untung ganteng lo, kalau kagak udah gue mutilasi hidup-hidup lo. Kata Buyana dengan kekesalannya. Emang berani? Tanya Atala menaik turunkan alisnya dengan senyuman menggodanya. Gak hehe, kekeh Buyana yang langsung masuk ke dalam pelukan kekasihnya. Kalandra menarik tangan Raya namun Raya menahannya. Kemana? Kesana, biar lebih dekat nikmatin pemandangannya. Raya menganggukkan kepalanya, lalu mereka berdua berjalan menyusuri tepi pantai sembari bergandengan tangan dengan senyuman bahagia menghiasi wajah Raya dan Kalandra pun tak henti-hentinya memandangi wajah kekasihnya. Kenapa? Tanya Raya pada Kalandra yang terus memandangnya. Jangan terus-terusan senyum kayak gitu. Raya mengkerut keningnya bingung. Hah? Kenapa emangnya? Terlalu manis. Bisa-bisa diabetes gue kalau terus-terusan lihat lo senyum kayak gitu. Pipi Raya bersemu merah mendengarnya dan dia langsung membuang mukanya untuk menghindari tatapan Kalandra padanya. Manis banget omongan lo, udah kayak Jeffran aja. Ucap Raya yang sudah menormalkan kembali raut wajahnya. Godain pacar sendiri emangnya gak boleh? Kekeh Kalandra yang semakin gencar menggoda Raya. Raya semakin salting dibuatnya, kayaknya lu emang udah ketularan Jeffran deh, kata Raya melangkah lebih dulu dari Kalandra, dan Kalandra sudah tertawa puas karena sudah berhasil menggoda gadisnya. Grip! Marvin melingkarkan tangannya di pinggang ramping Xaviera dan meletakkan dagunya di bahu Xaviera. Senang? Tanya lembut Marvin dan mengecup pelan pelipis Xaviera. Menenangkan, jawab Xaviera dengan memejamkan matanya menikmati angin semilir yang menerpa wajahnya. Hati Xaviera menghangat melihat para sahabatnya yang bisa tertawa puas menikmati liburan mereka. Menghilangkan penat dan beban mereka untuk sementara waktu. Dunia bawah yang tak mengizinkan mereka untuk hidup tenang seperti remaja biasanya, dan sekarang mereka terlihat seperti remaja pada umumnya yang sedang menikmati liburannya tanpa ada orang yang berpikir jika mereka memiliki tanggungan besar di hidup mereka. Tiba-tiba Marvin membungkukkan badannya di depan Xaviera, membuat Xaviera menatap bingung padanya. Sini, aku gendong kita jalan-jalan di tepian pantai. Ajak Marvin menyuruhnya untuk naik ke atas punggungnya. Ngapain digendong? Tanya heran Xaviera. Biar kamu gak capek jalannya. Xaviera tersenyum simpul mendengarnya dan mulai naik ke punggung Marvin. Sayang, berat kamu berapa? Aku berasa gak gendong apapun. Tanya Marvin dengan kakinya yang tetap melangkah menyusuri tepian pantai. Sekurus itu aku ya? Tanya balik Xaviera meletakkan dagunya di bahu lebar Marvin. Gak sayang, kamu gak kurus. Aku cuma tanya berat kamu berapa. Aku gak tahu, gak pernah nimbang soalnya.
Padahal kekuatanmu hampir sama denganku, tapi berat badanmu gak kerasa banget, kekeh Marvin, membuat Xavier menampilkan wajah masamnya. Kamu ngejek aku ya? Faktanya memang begitu sayang, hehe. Xavier tak merespon lagi, dia memilih menikmati pemandangan sekitarnya dengan dagunya yang tetap tertempel di bahu Marvin. Inti Savientro dan Rubicon selain Al dan Zoa menikmati liburannya dengan caranya masing-masing. Mereka benar-benar melupakan permasalahan dunia mafia mereka seakan mereka ingin hidup tenang lebih lama seperti ini, namun apa yang bisa mereka lakukan? Dunia mereka tak akan mengizinkan mereka untuk bersenang. Bab ke-98. Setelah makan malam bersama, Inti Savientro dan Rubicon sedang berada di pinggir pantai dengan api unggun kecil yang berada di tengah-tengah mereka sembari menikmati deruan ombak pantai di malam hari dan desiran angin malam yang menyeruak masuk ke dalam kulit mereka. Mereka pun juga saling melemparkan celetukan lucu yang membuat mereka saling tertawa bersama dengan suasana yang menghangat akan kebersamaan mereka. Banyak pengunjung lain iri melihat kebersamaan mereka. Apalagi ketampanan dan kecantikan yang dimiliki oleh mereka membuat siapapun ingin berdekatan atau sekedar ingin berkenalan dengan mereka. Namun tidak ada yang berani untuk melakukan itu, karena ada sebagian yang mengetahui jika salah satu di antara mereka merupakan pemilik dari pulau ini. Keadaan Axel gimana, Zor? Tanya Raya mengalihkan membuat mereka semua yang awalnya tertawa langsung terdiam dan menatap ke arah Raya. Sudah pulih, jawab datar Zoa. Udah balik ke markas? Tanya Raya lagi dan Zoa menganggukkan kepalanya tanda membenarkan. Mereka nanti bakalan datang ke nikahan lo gak? Tanya Brianna. Raya lebih dulu menjawab pertanyaan Brianna. Kayaknya gak mungkin deh. Kalau mereka kesini siapa yang bakalan mimpin markas utama? Itu bahaya banget kalau markas ditinggal gitu aja. Stop! Gak usah bahas itu di sini. Come on, Ray. Beri di sini kita mau liburan. Jangan dululah bahas itu di sini. Ucap malas Kanara menghentikan Brianna yang ingin merespon Raya. Iya benar yang dibilang Ana. Itu bisa kita bahas nanti setelah kita sudah balik rutinitas seperti biasanya. Sekarang, biarkan kita menikmati liburan ini tanpa harus memikirkan permasalahan yang lain dulu. Tanggap Kalandra yang setuju dengan Kanara, membuat Raya dan Brianna diam dan memilih untuk menurutinya. Main Truth or Dare yuk, ajak semangat Kanara mencoba mengalihkan kembali suasana mereka. Boleh tuh, seru juga kayaknya kalau kita main itu. Setuju Atala dan yang lainnya juga menganggukkan kepalanya untuk mengikuti saja apa yang diinginkan Kanara. Kanara mulai maju ke tengah-tengah mendekati api unggun. Yang kena ujung belati ini, dia yang dikasih Todd. Ujar Kanara yang mulai melemparkan belatinya ke atas dengan memutarnya. Swoosh, tik. Ujung belati mengarah pada Raya. Truth or Dare? Tanya Kanara. Dah, jawab langsung Raya tanpa ragu-ragu. Ada yang mau ngasih tantangan ke Raya? Tanya Kanara pada yang lainnya. Udah lo aja yang kasih, kita cuma ngikutin permainan lo. Ujar Kalandra. Oke, Kanara menyunggingkan senyum jahilnya, membuat Raya was-was melihatnya. Gak usah aneh-aneh. Peringat Raya, namun Kanara malah terkekeh mengejek padanya. Ciuman sama Kalandra di depan kita selama 1 menit. Mata Raya membesar dengan mulutnya yang menganga lebar, seakan tak percaya dengan apa yang Kanara suruh lakukan padanya, sedangkan yang lainnya sudah terkikik geli melihat raut kaget Raya. Gila lu! Enggak! Tolak keras Raya sedikit meninggikan suaranya. Gak seru banget sih lo. Ini cuma game doang. Apa salahnya coba lo cium Kalandra di depan kita semua? Kakek Jeffran menggoda. Fuck you! Gue gak mau! Kalian berdua aja yang lakuin! Ketus Raya yang tetap menolak. Masalahnya yang kena itu lo dan lo sendiri yang melidal, jadi lo harus tetap ngelakuinnya. Ikutin permainannya, Re. Lagian lo sendiri yang setuju buat ikut permainan ini. Ucap Atala terkekeh pelan. Ya tapi kan bisa tantangannya jangan itu.
Kesal Raya yang tetap tak ingin melakukannya. Ketimbang gue nyuruh lo nyium Marvin, mau lo? Tengil Kanara menaik turunkan alisnya. Raya dan Xavier sudah melototkan matanya dengan hati Raya yang sudah mengumpati Kanara dengan berbagai macam nama hewan di kebun binatang. Gua sah bawa-bawa gue, malas Marvin menggulir bola matanya malas. Yang lainnya sudah cekikikan geli melihat ekspresi Marvin, Raya dan Xavier. Udah tinggal milih aja, lo mau yang mana? Santai Kanara dengan wajah puasnya. Udah deh, lakuin aja, cuma 1 menit kok. Suruh Buiana dengan kekahannya. Just for fun Ray, ucap santai Jeffran. Lakuin aja deh, suruh Xavier yang kini ikut mengeluarkan suaranya, membuat Raya menghembuskan kasar nafasnya. Kalandra sedari tadi hanya diam saja dengan wajah kikuknya, tak tahu harus melakukan apa. Raya menghadap Kalandra dan mulai mendekatkan wajahnya pada wajah Kalandra. Cup! Raya menyatukan bibir mereka dan Kalandra juga langsung menerimanya dengan melumatnya lebih dulu dan Raya pun jadi ikut membalasnya. Semua sahabatnya sudah menahan senyumnya melihat adegan di depannya, apalagi Raya yang terkenal tombi ternyata bisa melakukan itu di hadapan mereka semua. Sudah 1 menit berlalu, namun Kanara tak ada niatan untuk menghentikan mereka berdua yang sedang hanyut dalam ciuman mereka sendiri. Barulah ketika sudah melewati menit kedua Raya melepaskan lebih dulu pagutan mereka. Sok suka nolak, padahal keenakan kan? Celetuk Kanara menggoda. Dim lo! Awas saja! Gue bakalan bales perbuatan lo! Sinis Raya menatap sengit pada Kanara yang sudah tertawa puas bisa mengerjai Raya. Sedangkan Raya mencoba menahan perasaan malunya akibat para sahabatnya yang terus-menerus tersenyum menggoda padanya. Enak gak? Celetuk Xavier terkekeh pelan melihat Raya. Xavier akhirnya bisa membalas perbuatan Raya yang pernah memergokinya berciuman dengan Marvin. Fuck! Umpat Raya mengacungkan jari tengahnya pada Xavier yang sudah tertawa puas membuat yang lain juga ikut tertawa melihatnya. Hai, boleh ikut gabung gak? Tanya salah satu gadis yang bersama teman-temannya mendekati inti Rubicon dan Safi Entro membuat mereka semua yang awalnya tertawa langsung menampilkan wajah datarnya. 3 orang gadis yang ditatap seperti itu menjadi canggung dengan wajah kikuknya. Kan apa gue bilang? Mereka gak akan bisa nerima kehadiran kita. Bisik salah satu temannya. Udah San, ayo kita balik. Gue takut ngeliat tatapan mereka. Ajak satu temannya lagi menarik tangan temannya agar pergi dari situ. Halo gue di sini nanya loh, kenapa pada dim gak ada yang jawab? Ucap kembali perempuan itu dengan pedenya, sebut saja Sania. Dia sudah terbiasa melakukan apa yang dia suka dan tidak pernah menyukai penolakan akibat orang tuanya yang sangat memanjakannya. Cih, pengganggu! Decih sebal Kanara. Al dan Zoa beranjak dari duduknya dan memilih pergi meninggalkan para sahabatnya. Marvin dan Xavier sudah pasti memilih membututi ladernya. Sudah tenang-tenang juga malah diganggu, dengus sebal Buiana menggulir bola matanya malas dan mulai beranjak dengan tangannya yang menarik Atala untuk pergi dari sini. Begitupun dengan yang lainnya juga ikut beranjak pergi tanpa memperdulikan keberadaan 3 perempuan asing itu. Sania mengepalkan tangannya marah karena baru kali ini dia diabaikan dan tidak dianggap keberadaannya, untuk menjawab pertanyaannya saja pun tidak. Sial! Berani-beraninya mereka mengabaikan keberadaan gue. Geram marah Sania. Udah San, gue juga udah bilang berulang kali gak usah sok-sokan mau deketin perkumpulan mereka. Dari sejak mereka datang juga gak ada yang berani buat ngeganggu dan ngedeketin mereka. Ucap salah satu temannya. Gue gak peduli. Gue gak pernah suka diabaikan, apalagi sampai gak dianggap kayak tadi. Gue selalu bisa ngelakuin apa yang gue pengen. Gue bakalan buat perhitungan ke mereka. Berhentilah membual nona, Anda tidak akan pernah bisa menyentuh mereka sedikit pun. Ucap tiba-tiba salah satu pasukan Black Shadow yang berjaga di sini. Siapa kalian, hah?
Sania menatap sengit pada dua pria berbadan kekar di depannya, padahal dalam hatinya sudah merasa ciut melihat wajah sangar mereka. Dua temannya pun sudah bergetar ketakutan dengan langkahnya yang mulai mundur perlahan. Anda tidak perlu tahu kami siapa, Nona. Saya hanya ingin mengingatkan pada Anda untuk tidak mengganggu mereka sedikit pun, atau Anda akan menanggung sendiri akibatnya. Ancamnya pada Sania. Gue gak takut. Gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau. Kalian gak tahu gue siapa, ha? Sentak Sania dengan begitu percaya dirinya menyombongkan dirinya. Dua pria itu hanya terkekeh remeh mendengarnya. Seharusnya Anda yang perlu mencari tahu siapa yang telah Anda usik, ucapnya, lalu pergi meninggalkan Sania dan kawan-kawan. Udah San, gak usah macem-macem. Lo gak tahu apa, salah satu dari mereka merupakan putra pemilik pulau ini. Ucap salah satu temannya. Gue gak peduli. Gue akan tetap ngasih perhitungan buat mereka. Jawab Sania keras kepala tanpa memikirkan siapa lawannya yang sebenarnya. Shoot! Jelip! Aakhi, teriak kesakitan Sania yang baru saja terkena lemparan pisau entah dari mana datangnya. Kedua temannya pun sudah berlari ketakutan meninggalkan Sania sendiri. Main-main dikit juga gak apa-apa kan ya, santai Buana. Setelah dia berhasil menancapkan pisaunya tepat mengenai PH Sania yang terekspos karena Sania yang memang menggunakan celana pendek dengan dress mininya. Gedgero Puji Atala mengacak gemas rambut Buana. Berhentilah menatap gadisku seperti itu. Ucap datar Al sedikit mendesis pada seseorang yang sedang menatap gadisnya dari kejauhan. Seseorang itu yang tak lain adalah Pharaoh, terlonjak kaget akibat kemunculan Al yang secara tiba-tiba, lalu dia berusaha menormalkan kembali rasa keterkejutannya. Hanya ingin mengaguminya, apa tidak boleh? Tanya Pharaoh yang tak merasa takut sama sekali. Sekalipun Al sudah menatap tajam padanya dengan aura dinginnya yang sudah muncul. Lo mengagumi orang yang salah. Gue tahu, tapi gue gak bisa berhenti mengaguminya. Al tak lagi merespon, dia memilih pergi untuk menghampiri kekasihnya yang sedang menikmati angin malam. Namun Pharaoh menahan dengan suaranya. Gue lebih dulu mengenalnya dari sebelum lo mengenalnya. Gue yakin gue lebih tahu tentang dia daripada lo. Al menyunggingkan senyum smirknya. Lo hanya sekedar pengagumnya dan gue yang akan memilikinya. Gue mengenalnya tanpa ada sedikit pun yang terlewatkan. Pharaoh kalah telak dan membuatnya tak bisa untuk merespon kembali. Al berjalan mendekati kekasihnya dan segera memutar tubuh Zoa agar menghadapnya, lalu menyatukan langsung kedua bibir mereka. Zoa dengan senang hati membalasnya dan mengalungkan tangannya di leher Al. Al sendiri menarik pinggang ramping Zoa agar tubuhnya lebih dekat dengannya. Dan itu semua juga tak luput dari penglihatan Pharaoh yang saat ini terlihat sedang mengepalkan tangannya dengan wajahnya yang memerah menahan amarahnya. Hatinya sungguh panas melihat pemandangan yang tak jauh darinya. Al menyunggingkan senyum miringnya di sela-sela ciumannya, dan itu disadari oleh Zoa yang langsung melepaskan pagutan mereka berdua. Why? Tanya Al karena Zoa melepaskan ciumannya, namun tangan Al tetap menahan tubuh Zoa agar tetap menempel pada tubuhnya. Ada masalah? Bukannya menjawab, Zoa malah bertanya balik. Al tersenyum miring dengan lirikan matanya yang mengarah ke samping kanan. Zoa yang mengerti juga langsung melirik dan mendapati Pharaoh yang tak jauh dari mereka. Cemburu? Goda Zoa yang juga ikut tersenyum miring. You're mine baby, ucap Al dengan suara beratnya, menggendong Zoa ala kuala. Of course, I'm yours baby. Balas Zoa menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Al, membuat Al tak bisa untuk tidak mengembangkan senyum bahagianya mendengarnya, lalu Al membawa Zoa masuk ke dalam kamarnya dengan dia yang tetap menggendong kekasihnya. Mungkin sekarang gue belum bisa memilikinya, tapi jika waktunya sudah tiba, gue pasti akan memilikimu sayang. Tunggu aku kembali. Gumam Pharaoh tersenyum penuh arti. Sekalipun hatinya memanas, dia tidak pernah bertindak gegabah. Dia selalu berpikir sebelum bertindak,
mencari tahu terlebih dahulu sebelum dia mengeksekusi. Itulah cara bermain Pharaoh, maka dari itu kekuatan klannya bisa berada di bawah Savientro dan Rubicon sebelum mereka bergabung. Setelah mereka bergabung, tentu saja klannya berada jauh di bawah mereka, dan itu membuat Pharaoh tak akan bisa untuk menandinginya lagi kecuali dia berusaha kembali untuk memperkuat lagi klannya untuk menandingi kekuatan klan mereka. Lalu Pharaoh beranjak dari tempatnya dan pergi meninggalkan Bravas Kabis pada saat Bab ke-99. Keesokan harinya inti Savientro dan Rubicon menikmati liburannya tanpa ada gangguan apapun. Mereka benar-benar menikmati liburannya seperti tak memiliki beban dan tanggung jawab sama sekali, hingga membuat mereka tak menyadari jika masa liburan mereka telah habis. Setelah kejadian malam itu, Sania tidak lagi mengganggu inti Rubicon dan Savientro. Dia langsung kapok setelah mendapatkan tusukan Deb hingga membuatnya merasa sedikit trauma ketika mengingat kejadian tersebut. Bahkan setelah Sania dilarikan ke rumah sakit, dia mendapatkan teror berupa ancaman agar tidak lagi mengganggu ataupun mengusik inti Savientro dan Rubicon. Dan itu semua tentunya ulah Kanara yang menyuruh Black Shadow untuk memberikan sedikit pelajaran padanya. Kedua orang tuanya juga sudah diberitahu jika putrinya telah mengusik kedamaian keluarga Bravaska hingga membuat kedua orang tuanya ketakutan dan segera membawa pulang putrinya. Tak lupa juga Sania diberi hukuman oleh kedua orang tuanya karena telah berani menyinggung orang yang paling berpengaruh di negara ini. Kejadian tersebut juga menyebar di telinga pengunjung Bravas Kabit, membuat siapapun tak berani untuk mengusik ketenangan inti Rubicon dan Savientro. Dan untuk Pharaoh sendiri sudah tak terlihat sejak malam itu, dan tak pernah terlihat mengawasi Zora dari jauh lagi. Sepertinya dia sudah pergi meninggalkan pulau ini, bahkan sudah meninggalkan negara ini. Entahlah apa yang akan dia rencanakan untuk kedepannya. Udahan di liburannya? Tanya Jeffran seakan tak rela jika liburannya telah usai. Pertanyaan yang gak perlu dijawab, ketus Atala menatap malas pada Jeffran. Sudah tahu mereka mau pulang, masih saja muncul pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Cepet banget rasanya ya, celetuk Kanara dengan nada lemahnya. Biasa aja, jawab santai Raya, membuat Kanara menatap sinis padanya. Ayo, ajak Buyana mengikuti dua pasangan kulkas yang sudah berjalan lebih dulu menuju mobilnya. Dertit. Zora menghentikan langkah yang otomatis membuat yang lainnya juga ikut menghentikan langkahnya, lalu Zora langsung mengangkat ponselnya yang berdering. Halo Queen, sebelumnya kami minta maaf karena kami sudah kecolongan ayah Anda diculik oleh rekan bisnisnya sendiri. Mereka tidak terima jika perusahaan ayah Anda yang memenangkan tender besar yang sudah diincar lama olehnya. Sosor langsung salah satu pasukan Elfu setelah Zora mengangkat panggilannya. Beberapa pasukan Elfa memang ada yang ditugaskan untuk mengawasi secara diam-diam kedua orang tua Zora dari jauh agar tidak menimbulkan rasa risih dari kedua orang tuanya. Mendengar itu, Zora sudah menampilkan raut khawatirnya namun tetap dengan wajah datarnya. Mama? Tanya datar Zora, ingin memastikan jika mamanya tidak diikut sertakan dalam penculikan ini. Kami sedang berusaha untuk mencari mama Anda Queen, karena posisi terakhir mama Anda tadi masih di supermarket dengan pengawasan beberapa dari kami juga, tapi beberapa dari kami malah hilang tidak ada kabar. Shit! Umpat Zora mematikan sambungannya secara sepihak. Tangannya sudah mengepal kuat dengan matanya yang memerah menahan amarahnya. Al menggenggam lembut tangan kekasihnya. Ada apa? Zora tak menjawab, sorot matanya sudah menajam dengan aura dinginnya yang sudah mendominasi. Bri, lacak keberadaan orang tua gue. Titah Zora tanpa ada bantahan dan dia segera masuk ke dalam mobilnya dengan Al yang juga mengikutinya. Posisinya saat ini Zora yang menyetir dan Al berada di kursi penumpang di samping Zora. Dia sengaja membiarkan itu karena dirinya yang langsung fokus memainkan jari-jarinya di atas iPad-nya untuk mencari keberadaan orang tua Zora tanpa harus banyak bertanya lagi. Cukup Al mendengar perintah dari kekasihnya, dia sudah bisa memahaminya. Para sahabatnya pun juga tak berani mengeluarkan suaranya hanya sekedar untuk bertanya,
mereka memilih menuruti semua apa yang telah diperintahkan dan dengan cepat mengikuti Zoa yang sudah menancapkan pedal gasnya terlebih dahulu dengan kecepatan penuh hingga membuat mereka kewalahan untuk membututinya. Boyana dan Jeffran juga ikut melacak keberadaan orang tua Zoa dan tak butuh waktu lama Al sudah mengirimkan lokasi keberadaan kedua orang tua Zoa pada inti Savientro dan Rubicon agar semuanya segera menuju ke sana. Al tahu jika mereka tak akan bisa mengimbangi kecepatan kekasihnya ketika sudah diliputi oleh emosinya. Jalan Merpati Putih, Blok C, Gedung Kosong. Datar Al tak mengalihkan pandangannya sama sekali dari ipatnya, sembari dia mengaktifkan monitor mini di mobil ini untuk memudahkan Zoa menemukan lokasinya, dan Zora pun juga tetap menyetir dengan menambah kecepatannya hingga para sahabatnya tak mampu lagi untuk mengejarnya. Zora pun hanya diam saja tanpa ada niatan untuk membuka suaranya ataupun merespon ucapan Al. Perjalanan yang membutuhkan waktu 3 jam hanya ditempuh 1 jam setengah oleh Zoa. Pasukan Elva dan Black Shadow sudah dititahkan untuk segera menuju ke lokasi penyekapan kedua orang tua Zoa. Ayolah Hermawan, kau cukup tanda tangan di situ. Setelahnya aku akan membebaskanmu. Ujarnya tersenyum licik. Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Ringis kesakitan Tuan Hermawan yang terus-terusan diberikan pukulan oleh anak buah rekan bisnisnya. Luka lebam sudah memenuhi wajahnya dengan tubuhnya yang sudah melemah. Kau tahu, sudah sekian lama aku mengincar tender itu dan kau dengan sesuka hatimu mengambil tender itu dariku. Geramnya melayangkan pukulan pada Tuan Hermawan. Ini bisnis Ramata. Kita bersaing secara sehat dan akulah yang bisa memenangkan tender itu. Jika kau sudah lama mengincarnya, seharusnya kau bisa mempersiapkan proposal dan presentasimu dengan baik agar kau bisa memenangkannya. Jawab Tuan Hermawan dengan tubuh lemahnya. Aku sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Tapi tetap saja kau yang memenangkan itu, bajingan. Murka Tuan Ramata yang kembali melayangkan pukulannya pada wajah Tuan Hermawan hingga kini darah segar sudah mengalir keluar dari hidungnya. Cepat tanda tangani kontrak itu. Kau sudah banyak membuang-buang waktuku. Lanjut Tuan Ramata menyuruh kembali Tuan Hermawan untuk menandatangani berkas yang ada di depannya. Kau pikir aku bodoh? Ini bukan penandatangan kontrak, tapi surat pengalihan perusahaanku padamu. Desis Tuan Hermawan menatap tajam pada Tuan Ramata yang sudah terkekeh remeh padanya. Kau tidak punya pilihan lagi. Tanda tangani saja surat itu. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah melakukan itu. Sekalipun istrimu yang menjadi taruhannya. Senyum licik Tuan Ramata tertuju pada Tuan Hermawan yang sudah membelakang matanya kaget. Kau! Geram Tuan Hermawan dengan amarahnya yang tertahan. Kenapa tidak mempercayaiku? Baiklah, bawa dia ke sini. Titah Tuan Ramata pada salah satu anak buahnya dan tak lama, anak buahnya membawa seseorang yang tak lain adalah Zizeh dengan kedua tangannya yang terikat ke belakang dan mulutnya yang ditutup dengan lakban. Zizeh, lirih Tuan Hermawan menatap tak tega pada Zizeh yang terlihat berantakan. Srit. Mayas, histeris Zizeh melihat keadaan Tuan Hermawan yang seperti itu. Air matanya sudah mengalir deras. Dia takut jika dia kembali kehilangan seseorang yang berharga dalam hidupnya. Bagaimana Hermawan? Apa kau masih tetap tidak mau menandatangi surat itu? Ucap Tuan Ramata tersenyum penuh kemenangan. Kau akan menanggung akibat dari semua perbuatanmu sendiri, Ramata. Desis Tuan Hermawan dengan penekanan di setiap perkataannya. Dia yakin jika sebentar lagi putrinya akan datang untuk menolongnya. Cepatlah datang, nak. Ayah benar-benar membutuhkan pertolonganmu. Batin Tuan Hermawan berharap Zoa akan segera tiba untuk menolongnya. Kau mengancamku? Melepaskan dirimu saja kau tidak bisa. Masih saja kau ingin mengancamku. Padahal kau sudah tak punya pilihan lain.
Remeh Tuan Ramata lalu berjalan mendekati Zizeh. Plak! Zizeh, teriak Tuan Hermawan dengan tangannya yang terkepal kuat. Tuan Ramata mendaratkan tamparan keras pada pipi Zizeh hingga sedikit merobek ujung bibirnya. Tanda tangani surat itu sekarang! Ancam Tuan Ramata yang sudah mencekik leher Zizeh dengan satu tangannya membuat Zizeh kesusahan untuk bernafas. Aaf, Lei pas, aaf. Minta Zizeh dengan nafasnya yang sudah tercekat. Brengsek! Lei, lepaskan istri saya! Sentak marah Tuan Hermawan, matanya sudah memerah, tak kuat dan tak tega melihat Zizeh yang diperlakukan seperti itu. Cepat tanda tangani surat itu jika kau tidak ingin melihat istrimu kehabisan nafasnya, seringai Tuan Ramata membuat Tuan Hermawan tidak punya pilihan lain. Baiklah, aku akan menandatangani surat ini, tapi singkirkan terlebih dahulu tangan kotormu itu dari leher istriku. Aku akan melepaskannya setelah kau sudah menandatangi surat itu, balas santai Tuan Ramata dengan senyuman liciknya. Bajingan! Umpat marah Tuan Hermawan. Brak! Mata Soa membola melihat keadaan kedua orang tuanya yang tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Matanya sudah merah padam dengan amarahnya yang sudah memuncak. Aura pekat sang pembunuhnya sudah ia pancarkan. Tatapan tajam Baalang sudah siap untuk menghunus jantung siapapun yang melihatnya. Soa lirih kedua orang tuanya menatap lega akan kedatangan putrinya. Siapa kau? Geram Tuan Ramata bertanya. Syuut, syutit, syati. Jleb, jleb, jleb. Ark! Iblis pencabut nyawa lo! Dingin Zora setelah ia melepaskan beberapa pisaunya pada Tuan Ramata beserta anak buahnya hingga membuat cekikan Tuan Ramata terlepas dari leher Zizeh dan beberapa anak buah Tuan Ramata tumbang karena pisau yang menancap tepat di jantung mereka, sedangkan Tuan Ramata hanya terkena di lengannya karena Zora yang sengaja tidak membuatnya langsung mati. Uhup, hah, hah. Zizeh terbatuk-batuk untuk mengatur kembali nafasnya yang tercekat. Aks, brengsek! Siapa kau gadis sialan? Bentak Tuan Ramata menatap penuh benci pada Zoa. Syutit, jleb! Syutit, jleb! Zoa melemparkan kembali pisaunya pada kedua pihak Tuan Ramata agar dia tidak bisa berdiri. Arkes, kau akan kubunuh gadis sialan! Terang kesakitan Tuan Ramata menahan rasa sakit di kedua pihaknya dan dia mengambil pistolnya lalu mengacungkannya pada Zoa. Zoa menyunggingkan senyum smirknya dan tanpa terbaca sama sekali, Zoa melemparkan pisaunya secepat kilat pada tangan Tuan Ramata yang langsung membuat pistolnya jatuh dari genggamannya. Zoa berjalan santai mendekati Tuan Ramata dengan tatapan tajam mengintimidasinya. Seritit. Zoa mencekik Tuan Ramata sama seperti apa yang telah ia lakukan pada mamanya, bahkan cekikan Zoa lebih kuat hingga membuat Tuan Ramata tak bisa bernafas sama sekali. Cekikan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya hingga membuat kepalanya serasa mau putus dari lehernya. Kepalanya pun sudah memerah dengan matanya yang sudah mengadah ke atas. Ah, Zolong, uhup. Zoa menghempaskan kasar tubuh Tuan Ramata ke bawah, lalu ia menginjak keras dada Tuan Ramata yang semakin membuat Tuan Ramata kembali kesusahan untuk bernafas. Kemudian Zoa mengambil tangan Tuan Ramata dan kriek, krikek. Zoa mematahkan begitu saja tangan Tuan Ramata tanpa ada rasa iba sekalipun. Wajahnya tetap datar dan dingin seakan tak memperdulikan siapapun yang berada di sini. Sekalipun tatapan tak percaya dan syak kedua orang tuanya ketika melihat putrinya melakukan itu di depan mata mereka sendiri, Zoa tetap tak memperdulikan itu. Dan tak ada yang berani untuk menghentikan Zoa, sekalipun Al juga membiarkan kekasihnya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Para sahabatnya dan inti Rubicon juga sudah mengatasi semua kekacauan yang berada di luar, dan kini mereka sedang membantu melepaskan ikatan Tuan Hermawan dan membantu memapah Nyonya Zizeh. Door.
Arkes, ampun, Zolong hentikan. Zoa melepaskan beberapa pelurunya pada tubuh Tuan Ramata, namun tidak sampai membuatnya mati. Jelip. Seraak, seraak, seraak. Zoa menusukkan belatinya dan mengoyak-ngoyakkan belatinya di dalam perut Tuan Ramata, membuat Tuan Ramata tak bisa lagi untuk mengeluarkan suaranya akibat nafasnya yang sudah tercekat. Tuan Hermawan dan Zizeh tak sanggup lagi untuk melihat pemandangan di depannya hingga membuat mereka ingin sekali memuntahkan isi perut mereka. Jangan dilihat Aunty, ucap pelan Kanara yang seakan tahu jika Zizeh tak kuat melihat kesadisan Zoa. Lebih baik engkau tutup mata, bisik Jeffran pada Tuan Hermawan yang langsung menatap padanya dengan wajah piasnya melihat kebengisan putrinya dalam membunuh lawannya. Belum puas Zoa bermain dengan perut Tuan Ramata, dia menorehkan dalam belatinya pada bekas tembakannya dan sedikit membuat goresan indah di tubuh Tuan Ramata. Dor. Krekekat. Terakhir, Zoa melepaskan peluru terakhirnya pada kepala Tuan Ramata, hingga membuat kepalanya hancur dengan darah yang menyembur keluar mengenai wajah dan tubuh Zoa. Bruwuk. Wik. Zizeh pingsan akibat dia yang sudah tak kuat lagi untuk melihatnya, dan Tuan Hermawan juga sudah memuntahkan isi perutnya yang sudah tertahan sedari tadi. Buat makan siang Lian, datar Zoa pada Al yang langsung menganggukkan kepalanya. Rumah sakit. Titah Zoa yang lebih dulu meninggalkan gedung itu dan Al langsung menyuruh Black Shadow untuk mengurus kekacauan yang terjadi. Tak lupa mayat Tuan Ramata akan diurus untuk diberikan pada Lian sesuai dengan ucapan Zoa barusan. Lalu Inti Rubicon dan Savientro menuju ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Nyonya Zizeh dan mengobati luka-luka Bab ke-100. Setelah membersihkan dirinya, Zoa memutuskan untuk tidak menemui kedua orang tuanya terlebih dahulu. Karena dia yakin kedua orang tuanya pasti sangat syak dengan apa yang telah Zoa lakukan. Meskipun demikian, Zoa tak menyesali perbuatannya. Karena Zoa rasa kedua orang tuanya memang harus mengetahui bagaimana Zoa yang sebenarnya. Dia tidak ingin ada yang ditutup-tutupi tentang dirinya pada kedua orang tuanya. Dia ingin kedua orang tuanya bisa mengetahui semua tentang dirinya. Bagaimana kehidupan kerasnya yang harus memaksanya menjadi seperti itu. Sekalipun nantinya kedua tuanya tak bisa menerimanya, itu tak masalah baginya. Yang penting kedua orang tuanya mengetahui wujud asli dirinya. Saat ini Zoa sedang berada di kandang salah satu peliharaan kesayangan Al, yang tak lain adalah Lian. Zoa ingin mencari ketenangannya dengan caranya sendiri. Dia mengelus-ngelus bulu lebat Lian sembari memberikan potongan-potongan tubuh Tuan Ramata pada Lian, dan Lian dengan senangnya menerimanya. Tak ada amukan sama sekali dari Lian, padahal Lian tak pernah mau disentuh oleh siapapun kecuali Al yang notabene-nya majikannya sendiri. Lian hanya bisa luluh pada Al, sekalipun para sahabatnya tak ada yang bisa mendekati Lian. Mereka hanya bisa melihat Lian dari kejauhan dan tak ada yang berani untuk mendekati, bahkan menyentuh bulu Lian. Al yang sedang mencari keberadaan kekasihnya, sedikit kaget melihat Zoa yang bisa meluluhkan Lian tanpa ada amukan sama sekali dari Lian, dan Leon pun juga terlihat nyaman dan tenang berada di dekat kekasihnya. Sayang, panggil Al berjalan mendekati Zoa dan Lian membuat Zoa juga langsung menoleh padanya. Kenapa di sini, Em? Tanya Al yang sudah berada di samping Zoa sembari tangannya mengusap lembut rambut surainya kekasihnya. Hanya ingin jawab singkat Zoa dengan tangannya yang memberikan potongan terakhir pada Lian yang sepertinya juga sudah merasa kekenyangan. Sudah tenang? Tanya kembali Al. Hem, mau menemui orang tuamu? Nanti aja. Al menganggukkan kepalanya mengerti, lalu ikut mengelus bulu lebat Lian yang sepertinya sudah mengantuk. Rarur, Lian mengaum menguap, bertepatan dengan Inti Savientro dan Rubicon yang datang untuk menghampiri Al dan Zoa. Ane nenegrem! Umpat serempak Jeffran, Atala, Kanara, dan Brianna yang terlonjak kaget akibat raungan suara Lian. Bisa-bisanya mereka berduaan di kandang Lian, lirih Kalandra. Beda amang kalau pasangan Saiko cari ketenangan timpal raya yang mendengar suara lirih Kalandra.
Mereka memang sangat cocok. Mau dilihat dari segi apapun mereka berdua emang gak ada bedanya. Ujar Kanara berpendapat. Gue harap mereka bisa terus bersama hingga ajal sendiri yang memisahkan mereka. Ucap Brianna berharap jika sahabatnya bisa selalu bersama dengan Al yang sudah bisa mengubah kehidupan kelam sahabatnya. Ya mereka harus bahagia, bagaimanapun caranya mereka harus bisa bersama. Sudah banyak tanggungan dan kesedihan yang sudah mereka lewati sendiri. Jadi sudah saatnya mereka bisa merasakan kebahagiaan bersamanya. Tutur panjang Jeffran yang langsung diangguki setuju oleh yang lainnya. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka, ucap Atala. Bahagia selalu Zor, Albatin Xaviera dan Marvin menatap sendu pada mereka berdua. 3 hari lagi, Al dan Zoa akan melangsungkan acara pernikahannya dan selama itu juga, Inti Savientro dan Rubicon semakin memperketat keamanan mereka, agar tidak ada kekacauan yang terjadi pada saat acara pernikahan pemimpin mereka. Mereka tidak memberikan celah sedikit pun untuk siapapun mengacaukan acara pernikahan pemimpin mereka. Mereka ingin yang terbaik untuk mereka berdua dan tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Bahkan mereka juga menambah keamanan untuk menjaga kedua orang tua Zoa dan Al agar tidak ada lagi kejadian seperti kemarin. Takut-takut jika mereka memanfaatkan kelengahan mereka dalam menjaga kedua orang tua Al dan Zoa untuk mengacaukan segalanya. Dan kini, hari yang ditunggu-tunggu oleh Al dan Zoa telah tiba. Acara pernikahan mereka diadakan di salah satu hotel mewah milik Bravaska Group dengan dekorasi mewah yang terlihat sangat elegan. Para tamu undangan juga sudah banyak yang berdatangan, namun harus melewati beberapa pengecekan agar menghindari penyusup yang bisa saja mengacaukan acara mereka. Al terlihat sangat tampan dengan tuxedo putihnya senada dengan gaun pernikahan milik kekasihnya yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Gadis Savientro juga sudah siap dengan long dress-nya dengan makeup tipis-tipis di wajah mereka dan saat ini sedang menunggu Zoa yang belum selesai dirias. Ini Zoa masih lama ya? Acaranya bentar lagi dimulai. Tamunya juga kayaknya sudah datang semua. Tinggal nunggu Zoa turun aja ini. Ucap Brianna memberitahu. Bentar lagi deh kayaknya, jawab Kanara seadanya. Coba lu tanya ke periasnya, masih lama apa enggak? Suruh Raya pada Brianna dan ketika Brianna ingin mengetuk pintunya sudah terbuka terlebih dahulu dan menampilkan Zoa dengan gaun pernikahannya. Mata para sahabatnya membulat dengan mulut yang sama-sama terbuka melihat Zoa yang terlihat sangat cantik dan terlihat sangat berbeda dari biasanya. Oh my goodness! Lu cantik benjek, Jor! Syak Kanara memuji kecantikan Zoa. Sumpah! Lu cantik banget, Jor! Gue speechless banget liatnya. Tambah Brianna. Ini mah bukan manusia lagi, tapi bidadari, ucap Raya. You look so pretty, Queen. Kakek Xaviera menggoda Zoa. Gak usah buat gue mual dengerin bualan lo semua, datar Zoa namun terdengar sinis dan membuat para sahabatnya terkekeh geli mendengarnya. Mau nikah juga muka lo tetap tembok. Senyum dikitlah anjir, masak di hari bahagia lo ini, muka lo sama aja kayak biasanya padahal lo udah kelihatan cantik banget. Omel Kanara yang semakin membuat ketiga sahabatnya terkikik geli mendengarnya, namun Zoa tak memperdulikan itu. Dia tetap mempertahankan wajah datarnya untuk menghilangkan rasa groginya. Sekalipun dia yang tak terlihat berekspresi, namun tetap saja Zoa juga manusia biasa yang masih bisa merasa grogi dan nervous ketika berhadapan dengan acara sepenting ini. Udah ayo kita keluar, acaranya sudah dimulai dan lo harus turun sekarang. Ajak Brianna menggandeng Zoa di samping kanan dan Xaviera di samping kirinya sedangkan Kanara dan Raya berada di belakangnya sembari memegangi gaun Zoa yang menjuntai ke bawah. Setiba Zoa di ballroom, semua atensi berpusat pada Zoa yang berjalan dengan anggunnya menuju altar pernikahannya yang sudah ada Al yang menunggunya. Semuanya tercengang dan terpana melihat kecantikan Zoa bak putri kerajaan yang membuatnya benar-benar menjadi ratunya hari ini. Bahkan Al sudah menatap Zoa tak berkedip dengan mulutnya yang sedikit terbuka dan tak mengalihkan pandangannya sama sekali dari setiap langkah Zoa menuju ke arahnya hingga tanpa sadar Zoa sudah berada di hadapannya.
Zora tersenyum tipis melihat Al yang tetap tak bergeming di tempatnya hingga suara Amsi yang menyadarkannya. Para sahabatnya sudah terkekeh geli melihat ekspresi Al yang tak pernah terlihat sebelumnya oleh mereka. Lalu tahap demi tahap acara telah dilalui dengan lancar dan kini, Alejandra Canet Bravaska dengan Zoa Ena Sagara telah sah menjadi pasangan suami istri, baik secara agama maupun secara negara. Para sahabat Zora pun sudah menangis haru melihat sahabatnya yang kini sudah berganti status dengan harapan jika Zoa bisa selalu bahagia bersama Al yang sudah menjadi suaminya. Suara gemuruh tepuk tangan menggema di ruangan ini ketika Al dan Zoa berciuman di hadapan mereka semua. Tangis haru dan sorak bahagia terpancar di wajah mereka semua yang ikut senang melihat pasangan pengantin baru di atas sana. Thank you so much baby. Aku berjanji dengan sepenuh jiwaku untuk selalu menjagamu dan membuatmu bahagia. Dan tidak akan pernah aku biarkan siapapun berani menyakitimu. I love you baby. Bisik Al di sela-sela pelukannya. Aku pegang janjimu Al, terima kasih telah memilihku sebagai pendampingmu. I love you more Alejandra Canet Bravaska. Balas Zoa mengecup singkat leher Al yang sudah mengembangkan senyum lebarnya. Dia tak mampu lagi untuk tidak mengekspresikan rasa bahagia saat ini. Bahagia selalu ya nak, semoga kalian bisa bersama sampai ajal yang memisahkan. Ucap Zizeh memberikan harapan pada putrinya dan Al lalu memeluk keduanya. Maaf ayah belum sempat untuk membahagiakanmu nak, ayah titip putri ayah Al. Pesan Tuan Hermawan yang sudah menitihkan tangis bahagianya. Tak menyangka jika putrinya sudah tak lagi menjadi miliknya. Lalu dia bergantian memeluk putrinya dan Al. Selamat San, kamu sudah menjadi suami sekarang. Dan diharap kamu bisa menjadi suami yang bertanggung jawab pada istri dan anakmu kelak. Dan jangan pernah sesekali menyakiti istrimu karena istrimu kunci dari semua kebahagiaanmu. Ucap Tuan Bravaska memeluk putranya. Pasti Dad, terima kasih. Jawab Al tersenyum hangat, lalu Tuan Bravaska beralih memeluk menantunya dan mengucapkan selamat juga padanya dan Zora pun menerimanya dengan hangat. Mami gak nyangka, putra Mami sudah jadi suami sekarang. Bahagia selalu ya nak. Jangan lupa buatkan cucu yang banyak buat Mami. Kekeh Nyonya Bravaska yang memang selalu begitu. Dia sangat senang ketika menggoda putranya dan wajah Zora pun sudah memerah malu mendengarnya. Hua Aa, my queen Zora sudah menikah Aa, terharu banget gue, gak nyangka banget lo udah jadi istri orang. Jangan pernah lupain gue sekalipun lo udah jadi istri Al. Heboh Kanara memeluk erat tubuh Zoa dan Zoa hanya tersenyum simpul meresponnya. Selamat ya Queen, King, semoga cepat diberi momongan ya haha. Kakek Jeffran. Selamat Queen. Gue beneran gak nyangka kalau lo bakalan secepat ini jadi bini orang. Kakek Buena memeluk Zoa. Bos, nanti malam jangan ganas-ganas kasihan Zoa antara gak bisa jalan haha. Goda Atala dengan kekahannya dan Al hanya geleng-geleng kepala dengan senyum tipis mendengarnya. Jangan pernah berubah sekalipun lo udah berganti status, tetap jadi Zoa yang kita kenal. Pesan Raya memeluk Zoa. Selamat King, semoga lancar nanti malam ya. Kalandra mengedipkan sebelah matanya menggoda ladernya dan ternyata sama aja tengilnya dengan Jeffran dan Atala yang tetap gencar menggoda Al. Xavier langsung memeluk erat tubuh Zoa. Bahagia selalu, apapun yang terjadi lo tetap sahabat gue sampai kapanpun itu. Gak ada yang berubah, gue akan tetap jadi Zoa, sahabat lo dan kalian semua. Jawab Zoa tersenyum hangat. Marvin juga ikut memeluk Al dan menepuk pundaknya. Good luck, jangan lupa spill nanti malam. Tawa pecah para sahabatnya dan gadis Savientro melihat Marvin yang ikut-ikutan menggoda Al dengan wajah yang biasanya datar kini tengil namun tetap dengan nada datarnya. Al menahan senyumnya dan tetap berusaha menampilkan wajah datarnya agar tidak terlihat memerah akibat godaan-godaan yang diberikan oleh para sahabatnya. Lalu mereka semua turun untuk bergantian dengan para tamu undangan yang juga ingin mengucapkan selamat pada pengantin baru.
Sudah hampir 2 jam lamanya Zoa berdiri dengan heelsnya yang lumayan tinggi hingga membuatnya sedikit merasa nyilu di kakinya. Apalagi Zoa tak pernah menggunakan heels seperti ini hingga membuatnya tidak terbiasa dan Al pun langsung menyadari ekspresi Zoa yang terlihat menahan sakit dan lelahnya. Kenapa? Tanya lembut Al merengkuh pinggang istrinya. Heelsnya menyiksaku, jawab Zoa. Dibuka aja, suruh Al dan menyuruh Zoa untuk duduk. Gak bisa dibuka di sini, Al. Ini harus dibuka dengan gaunnya. Ya sudah, ayo kita ke kamar aja, ajak Al membantu kembali Zoa untuk berdiri. Tamunya masih banyak, Al. Gak apa-apa, udah ada yang ngurus, ayo. Saat Zoa ingin melangkahkan kakinya, tiba-tiba kakinya terkilir hingga membuat tubuhnya oleng, tapi Al dengan sigap menahan tubuh Zoa. Seringis Zoa menahan nyilu dan perih di kakinya. Sepertinya kakinya juga sudah lecet. Tanpa mengucapkan apapun, Al menggendong tubuh istrinya dan otomatis Zoa mengalungkan tangannya di leher Al. Wih bos, udah gak sabar banget nih. Padahal acaranya belum selesai loh. Teriak Atala menggoda kembali Al yang membawa Zoa tanpa menghiraukan keberadaan para sahabatnya. Zoa kayaknya udah capek, dari wajahnya juga udah kelihatan. Ucap Kanara memperhatikan. Zoa mah kalau acara ginian aja gampang capek, tapi kalau disuruh perang, Bigada tuh capek-capeknya. Ucap Jeffran. Namanya juga Queen Black Mafia, mana ada capek kalau udah berurusan dengan dunianya. Kekeh Kalandra merespon. Ini boleh nggak sih? Ganti baju. Gue udah gak tahan pakai beginian. Ucap Raya mengalihkan. Boleh-boleh aja sih, jawab Kalandra. Ya udah, gue mau ganti dulu. Kalian juga nggak? Ajak Raya pada ketiga sahabatnya. Gue juga pengen ganti. Ayo. Ucap Brianna yang sudah berdiri dari duduknya, lalu gadis Savientro pergi meninggalkan inti Rubicon. Bolehlah kita tengokin dikit, bisik Atala pada ketiga sahabatnya. Tengokin apaan? Tanya Jeffran yang tak mengerti. Lemot banget si jaringan lu, dengus kesal Atala. Tengokin Al sama Zoa, santai Kalandra menjelaskan. Emang bisa? Tanya kembali Jeffran. Udah ayo kalau mau, ajak Atala menatap malas pada Jeffran yang sepertinya telmi sekali untuk mengerti. Fen, ikut gak? Tanya Kalandra pada Marvin. Daham Marvin yang hanya mengikuti saja, lalu mereka berempat menuju ke atas ke kamar pengantin baru. Yang mana nih kamarnya? Tanya Atala setelah sampai lantai kamar Al dan Zoa. Yang ini deh kayaknya, jawab Jeffran ragu-ragu. Yang bener aja loh, nanti kita salah kamar, berabe jadinya. Ucap Kalandra. Gak, gue yakin itu, ucap yakin Jeffran yang sudah mengingat jika dia yang memesan kamar untuk keladernya. Lalu mereka kecuali Marvin menempelkan kupingnya di pintu kamar Al dan Zoa untuk mendengarkan apa yang sudah terjadi di dalam. Marvin hanya diam mengamati ketiga sahabatnya dengan kedua tangannya yang disilangkan di dadanya. Kedengeran gak sih, ucap Jeffran. Tunggu aja, jawab Atala dengan posisinya. Shh, Al pelan-pelan sakit. Ini juga udah pelan sayang. Sit. Secepat itukah? Syak Atala lebih menajamkan lagi kupingnya. Masak secepat itu sih? Heran Jeffran yang sama halnya dengan Atala. Ceklek. Geubera akakaka. Afs. Atala, Jeffran dan Kalandra jatuh berbarengan setelah pintu dibuka secara tiba-tiba oleh Al. Kalandra langsung berdiri dan berlari ngibrit bersama dengan Marvin yang tak ingin ikut-ikutan. Ngapain? Datar Al menatap tajam pada Jeffran dan Atala yang masih kesusahan untuk berdiri. Hei, itu kita mau. Ucapan Atala terpotong karena teriakan dari Kalandra. Mereka berdua mau NGINTIP lo sama Zoa bos, teriak Kalandra tertawa pecah sebelum dia meninggalkan lantai ini. Bangsat! Umpat serempak Jeffran dan Atala.
Al menaikkan sebelah alisnya, "Sini," suruh Al dengan jentikan jarinya pada kedua sahabatnya, dan dengan polosnya mereka berdua maju mendekati Al. "Beoge hahaha. Beoge hahaha." Dua bogeman Al layangkan pada Atala dan Jeffran yang sudah meringis kesakitan dengan batin mereka yang mengumpat. Bahakahakaha tawa pecah Kalandra dan Marvin yang ternyata masih ada di lantai ini, dan mereka memang sengaja bersembunyi untuk menghindari amukan ladernya. Atala dan Jeffran menatap tajam pada keduanya dan berlari untuk mengejar Kalandra yang sudah melarikan dirinya. "Awas lo Yalan, gue lempar lu ke kandang lian!"